Selama saya mendaki, pengalaman mistis itu terjadi sekali. Ini di Gunung Arjuna. Wes, di Gunung Arjuna ya. Yang terkenal banyak petilasan kalau nggak salah ya di situ ya. Iya, di jalur Purwosari kalau petilasannya. Pendakian di Gunung Arjuna itu menurut Samen berkesannya karena apa? Arjuna berkesannya di sana pemandangannya bagus, Pak. Soalnya view-nya di sana itu view Malang, Pasuruan, Pacet juga kelihatan, Cangar. Pemandangannya bagus lah di sana. Soalnya trekkingnya juga banyak pohon-pohon pinus juga. Gitu. Berarti emang di situ emang kanan kirinya semuanya tempat wahana wisata. Nah, itu. Gunung Arjuna itu kalau nggak salah bisa didaki dari beberapa tempat pendakian ya Mas ya itu ya. Iya. Untuk di tempat pendakian yang paling ekstrim itu yang sebelah mana itu? Kalau ini ngomongin jalur resmi dari Perhutani, Pak ya. Iya. Itu sekarang kan sistemnya juga online juga. Oh, online juga ke Arjuna juga. Ya, itu baru-baru aja. Duluan Semeru kalau sistem online-nya. Jadi jalur paling ramai itu Tretes. Jalur-jalur pemula juga via Tretes itu. Terus ada jalur spiritual, itu banyak-banyak petilasan, banyak candi, ya tinggal-tinggalan Majapahit lah. Itu di jalur Purwosari, via Purwosari. Purwosari Malang ya. Iya. Dari Purwosari Malang itu. Apa itu Pasuruan apa ikut Malang itu Purwosari. Nah, terus ada lagi jalur Lawang. Nah, itu Lawang itu kalau nggak salah ya daerah-daerah Kebonte itu kalau nggak salah. Itu Lawang itu jalurnya itu katanya sih masih banyak galang rumput-rumput, soalnya jarang banget pendaki lewat sana. Banyak. Dari sumber air juga masih banyakkan Tretes, Pak, kalau sumber air. Tretes, Purwosari itu kaya kan sumber mata air. Di Lawang itu dikit. Cuma kalau Lawang itu pemandangannya, view-nya itu bagus menurut saya sih. Kalau saya lihat review-reviewnya di internet, di banyak savana-savana di sana. Ada lagi jalur via Cangar. Via Cangar. Nah, via Cangar juga bisa. Arjuna Welirang itu bisa lewat via Cangar. Cuma yang paling ramai, apalagi buat pemula-pemula itu biasanya larinya lewat Tretes. Itu kalau kita lewat Cangar atau lewat Purwosari itu kita nggak kena apa itu pendaftaran online yang dianjurkan Perhutani itu nggak kena kalau kita lewat situ, atau sama-sama kena dari selain yang dari Tretes? Kalau saya emang selama ini naiknya lewat Tretes sama Cangar. Nah, kalau dua jalur itu online sistemnya. Online. Iya, Tretes sama Cangar itu. Registrasi lewat online. Kalau itu. Saya pernah lihat Mas. Jadi gini, ada salah satu teman itu lewat Purwosari ya. Di situ mereka beberapa kali melewati candi, candi. Dan sempat cerita ketika teman saya itu yang hobinya juga mendaki, itu merasa kalau sebenarnya katakanlah aura mistis di Arjuna itu yang paling kuat, itu benar nggak itu? Ya menurut saya juga iya sih, Pak. Setahu saya ya Arjuna dan Lawu itu. Yang sering makan korban anak hilang, orang meninggal, itu Lawu, Arjuna sering makan korban. Itu dari pandangan mistis yang saya lihat. Ya meskipun banyak beberapa gunung di Jawa Timur terutamanya yang mistis banyak banget. Cuma yang sering makan korban setahu saya ya Arjuna dan Lawu itu. Arjuna sama Lawu. Yang sering makan korban, orang hilang, jatuh, meninggal gitu. Tapi kita kembalikan lagi sama Mahameru.
untuk medan yang dijalani itu lebih ekstrim mana sebenarnya antara Arjuna sama Mahameru? Kalau trekking paling ekstrim di Pulau Jawa ini Gunung Raung, Pak, Raung Banyuwangi. Gunung Raung. Ya, itu trekking paling ekstrim di Gunung Raung. Cuma kalau kita ngomongin antara Arjuna dan Semeru, nah ini sugestinya para pendaki kalau mau ke puncak Mahameru latihan aja dulu naik Gunung Arjuna. Kalau udah tahu rasanya trekkingnya Gunung Arjuna, nanti naik ke puncak Mahameru enteng gitulah, ringan gitu. Soalnya Mahameru paling berat itu menurut saya ya Kalimati ke puncak itu. Kalau sebelumnya ke Ranukumbolo itu menurut saya ya ringan. Cuma ringan buat sekedar refreshing gitu ya. Iya. Ini kan kita kembali ke mistis ya. Iya. Lebih terasa di Arjuna daripada di Semeru. Kalau menurut jenengan sebagai pernah ke dua tempat tersebut, salah satu faktornya mungkin karena sugesti kita ya. Soalnya di Semeru itu pasti ramai banget dan bahkan sampai full biasanya. Ini sebelum COVID, Pak ya. Iya. COVID itu ramai banget. Kalau Arjuna itu gunungnya termasuk sepi menurut saya. Nah, itu yang bikin ya terasa. Kalau pecinta damai, pecinta orang yang suka kedamaian ya Arjuna lebih enak, lebih syahdu di sana. Nah, karena mungkin gunungnya sepi. Nah, itu aura-aura apalagi mindset kita yang belum naik gunung udah bayangin yang cerita-cerita mistis. Nah, ini yang bahaya ini. Itu. Nanti kemungkinan bermunculan mbah-mbahnya ini ya. Akhirnya secara nggak langsung sugesti ditambah dengan emang realitanya di tempat tersebut seperti itu. Apalagi kondisi capek, udah pikiran kemana-mana, itu malah menjadi-jadi. Sebelum kita tadi bahas, kenapa sih saya tadi kok pengen ngobrol masalah pendakian sama Mas Wira? Mas Wira pernah punya cerita satu hal tentang Gunung Arjuna dan itu menurut Mas Wira bakalan jadi kejadian yang tak akan dilupakan seumur hidup. Menikah belum ada 1 bulan. Iya, belum ada 40 hari. Belum ada 40 hari tapi sampean mendaki ke Gunung Arjuna. Iya. Dan istri di sana sempat kesurupan sehingga sampean memutuskan untuk kembali. Bener nggak cerita itu, Mas, yang sempat saya dengar itu? Kalau kesurupan sih lebihnya ke ini jiwanya ini ya, ini menurut saya sebagai orang awam, Pak ya. Iya. Di bidang-bidang mistis itu lebihnya ke ini jiwanya ini atau rohnya ada di dimensi lain. Jadi rohnya itu nggak ada di raganya, lepas ada di dimensi lain. Itu awal ceritanya gimana, Mas? Samen kok istilahnya mungkin kan banyak orang bilang ya, ojo melaku dile sak gurunge 40 dino kan gitu ya. Cuma kita kan emang kita juga nggak bisa disalahkan. Katakanlah kita orang zaman now kan apa sih itu tahayul kan mungkin bilang gitu ya. Cuma awalnya itu kita kesampingkan dulu lah. Mitos tersebut kita kesampingkan, tapi yang kita bahas itu ketika awalnya itu jenengan berangkat itu kondisi istri baik-baik saja nggak, waktu start dari persiapan fisik ataupun dan yang lain-lain itu. Jadi kalau masalah fisik mesti saya pastikan dulu. Saya soalnya sering ngajak tamu, ngajak teman naik gunung dan itu udah bolak-balik. Itu mesti saya pastikan fisiknya dijaga dulu, harus benar-benar fit. Soalnya saya sesuaikan dengan gunung yang akan didaki juga. Ini Arjuna ini lumayan berat. Tuh, apalagi buat pemula. Itu kebetulan waktu itu fisik istri saya juga bagus. Jadi saya udah yakin, ya udah ikut aja lah, nggak apa-apa. Awal-awal menikah itu.
Jadi ya oke aja naik bareng-bareng teman-teman. Ketika jenengan merasakan, oh istriku dari kondisi baik-baik saja, sampai manakah sehingga saya merasa istri dalam kondisi tidak baik-baik saja itu? Jadi ini ceritanya saya ceritakan mulai dari awal aja Pak ya. Iya, ini monggo silakan. Jadi waktu itu sebenarnya ada salah satu temen ya yang ngajak-ngajak juga, cewek ini. Waktu hari H membatalkan pendakian. Katanya bilangnya lagi menstruasi, lagi libur, lagi palang merah. Jadi lagi menstruasi itu emang pantangan ya buat ya, para pendaki. Iya, apalagi di gunung-gunung tertentu Pak ya, kayak Arjuna, Puncak Mahameru, terus Lawu. Nah, itu banyak yang nggak mau ambil resiko lah, mending saya di rumah saja daripada kenapa-napa. Nah, waktu itu sebelumnya Penanggungan, di Gunung Penanggungan sebelumnya agendanya itu. Cuma anak-anak itu teman-teman kayaknya suka yang agak ekstrim, ya agak menantang lah, apalagi kalau Penanggungan kan beberapa teman udah bolak-balik ke sana. Jadi saya tawarin gimana kalau Arjuna. Terus oke gitu, kayaknya asik gitu. Ya udah, saya kan nyesuaiin teman-teman aja. Terus yang teman saya tadi batal karena menstruasi, ya lagi mens. Akhirnya jumlah pesertanya jadi 7 orang. Waktu itu rencana saya emang saya niatkan paling enggak sore, lebih tepatnya asar itu. Waktu asar itu kita sudah ada di pos perizinan. Tapi ya berhubung keadaan pasti kalau molor-molor itu pasti, apalagi ini saya mengajak ada beberapa teman yang masih pemula, baru pertama kali nakono. Jadi teman-teman saya sebelumnya, tamu saya itu saya biasakan disiplin. Janji jam segini harus tepat jam segini. Soalnya udah saya perhitungkan antara pos per pos itu udah saya perhitungkan. Ya udahlah, emang keadaannya udah kayak gitu, saya menyesuaikan lagi. Kebetulan sampai tretes itu, pos tretes itu udah kiroat lah, ibarat kayak kiroat mau azan maghrib itu. Oh, tarkim. Jadi udah mulai gelap sampai sana itu Pak. Terus saya tanya, soalnya perizinannya di pendakian Arjuna itu ada di atas, di tepatnya di Pospet Bocor. Untuk setelah itu start maghrib, setelah maghrib itu. Jadi tarkim itu kita berangkat mulai dari bawah tempat parkir, tempat parkir mobil. Kita naik lewat sisi Hotel Surya. Jadi kita nggak lewat ini hutan-hutan itu, soalnya ada perizinan itu lewat kawasan hutan. Ya biasanya orang cuma sekedar menikmati suasana hutan di sana, nggak sampai ke atas lah. Akhirnya saya lihat samping itu yang sisinya Hotel Surya. Waktu itu azan maghrib. Jadi saya putuskan mampir dulu cari tempat buat sholat. Kebetulan ada warung di sana di atas. Yang jaga ada 2 orang. Jadi Pak Sahba itu saya namanya lupa. Ada suami istri. Saya sholat di sana, ngajak teman-teman sekalian nyambung. Saya rangkap sholat isya. Tuh. Nah, disamperin lah. Jadi anak-anak waktu itu setelah sholat ada yang prepare, packing ulang lagi. Nah, waktu itu disamperin sama bapak-bapak yang punya warung tadi. Ya sebetulnya ya orang itu, beliau apa seperti kayak juru kunci atau apa ya. Sepertinya orang yang petuah lah, yang tahu tentang kondisi gunung tersebut ya paham gitu. Ditanya, ketua rombongannya siapa di sini? Tanya gitu. Anak-anak bilang saya.
pertamanya tanya ke teman-teman, berangkat berapa orang ini? 7 orang Pak, gitu. Dijawab anak-anak gitu. Oh ganjil ya berarti ya gitu. Iya Pak. Soalnya memang mitosnya di Arjuna nggak boleh ganjil, nggak boleh pakai baju merah. Itu mitos-mitosnya di Arjuna. Jadi kalau kita naik ke Arjuna itu harus genap ya. Ya. Itu emang genap itu untuk berlaku untuk Arjuna apa semua gunung Mas sebenarnya mitos tersebut? Ya saya bilang Arjuna Welirang itu kan gandeng gunungnya. Iya. Arjuna Welirang gandeng, terus ada Gunung Ringgit juga. Ya kalau menurut saya sih sama masih di area itu kita harus ikuti aja mitos-mitos warga sana. Ada lagi satunya kalau ketika kita dengar suara gamelan atau apa, nah itu kita harus balik aja. Itu salah satu mitosnya juga di Arjuna. Kalau ada suara gamelan, nah, itu ciri khas itu, kayak kejawen zaman dulu itu. Iki, kok koyok teringat apa? KKN. Iya. Emang selama mungkin sampean kan punya teman-teman komunitas ya. Iya. Sama yang pernah ke Arjuna itu emang adakah yang pernah mendengar suara gamelan waktu itu? Kalau gamelan enggak Pak ya. Cuma kalau ini di salah satu pos Arjuna itu ada Lembah Kidang. Lembah Kidang itu jadi sebuah padang savana, dikelilingi pohon pinus dan di bawah tepat puncak Gunung Arjuna. Jadi view-nya itu kalau pagi siang wah bagus banget, syahdu banget. Tapi kalau udah malam itu suasananya beda. Nah ini termasuk cerita misi saya sih. Tapi ini bareng-bareng temen kelompok saya, namanya Gombes Alas teman. Nah itu yang meracuni saya buat suka naik gunung itu teman-teman Gombes Alas itu. Teman-teman dari kecil. Itu 2 kejadian sih di sana. Awal saya naik Gunung Arjuna dulu 4 orang, saya tidur di tenda. Ya udah malam itu teman saya bangunin saya, katanya tendanya dilempari. Nah, padahal di situ rombongan pendakinya ada 2 saja kalau nggak salah, itu 2 tenda. Iya 2 tenda. Yang satunya rombongan cowok cewek. Tapi ya nggak mungkin lah, itu tengah-tengah malam kok sampai iseng lempari batu itu. Terus yang kedua itu saya berdua saja sama teman saya, namanya Adit itu teman saya. Ini berdua saja. Tengah malam juga gitu dia bangunin saya. Bahasa Jawanya gini, dia bilang gitu, bes tangiyo Ci, iku ana wong liwat muteri tenda gini. Jadi ada orang, suara gesekan kaki muterin tenda kita. Tapi Samen bangun ya? Samen juga mendengar kejadian itu? Saya malah buang pikiran jauh-jauh itu. Saya bilang paling rombongan lain berangkat. Padahal cuma saya sama rombongan depan saja, cuma 4 orang, 2 tenda saja. Yang 2 tenda ini emang janjiannya mau muncak bareng 2:30. Itu masih belum 2:30, masih tidur. Nah ini muterin tenda. Nah saya lihat beberapa video-video cerita mistis di Arjuna. Emang kebanyakan yang ngecamp di area Lembah Kidang itu gangguannya kebanyakan seperti itu. Entah itu tendanya dilempari, ada yang orang muterin tenda. Dan kejadian itu emang Samen rasakan. Nah, cuma saya mesti ini di semua gunung Pak ya. Ketika mau maghrib, mau gelap, saya paksakan buat kencing. Jadi saya menghindari kencing tengah malam. Nah, ini kebanyakan anak-anak yang pemula yang baru-baru naik gunung. Ya nggak pemula saja, teman-teman saya kadang gampangin
udah nggak kencing, nyatanya karena hawanya dingin, kebelet kencing tengah malam ya bisa sampean bayangin sendiri, tengah malam belet kencing kan pasti gelap semua itu apalagi pikiran kita udah kemana-mana, ada yang ngawasi atau apa, mesti saya kencingnya sebelum maghrib itu saya paksain kencing. Oke Mas, maaf, kembali lagi yang itu kan kejadian yang di Arjuna ya. Kembali lagi kan ketika sampean kembali lagi ke Ganjil, ketemu si bapak juru kunci ya. Iya. Yang ketemu bapak juru kunci ketika sampean tahu yang berangkat Ganjil itu dia menyarankan kembali atau lanjut aja tapi dengan persyaratan. Jadi gini Pak ya, kalau dari perhutani sendiri meskipun kita berangkat orang ganjil gak ada masalah, gak bakal mereka balikin. Cuma ini demi kenyamanan, keselamatan biasanya disarankan genap. Akhirnya si beliau bapak tadi bilang ke rombongan saya, rombongan kita, tak carikan temen mau. Pikiran saya udah nggak enak. Saya kan sering naik Gunung Arjuna, tapi cowok-cowok semua kebanyakan, meskipun berangkat ganjil, nggak pernah ada masalah. Ibarat kita rombongan tatak, jadi jarang ada pikiran kosong, jarang ada pikiran yang aneh-aneh. Terus pokoknya wani lah. Jadi waktu itu emang ganjil, terus saya juga ngajak salah satu teman Gombes Alas buat nemenin saya. Jadi buat merna-mernain, dia nawarin saya carikan teman mau, si anak-anak. Iya Pak, nah, firasat saya nggak enak, teman model apa ini? Akhirnya dia ngambil batu kecil, ya kayak kerikil itu, batu kecil di sebelah musola tadi. Nah, dia baru tanya, ketua rombongannya siapa ini? Langsung nunjuk saya anak-anak. Saya Pak, itu hanya. Mas, ini saya titip. Ini simpen baik-baik, kantongin atau apa pokoknya yang aman. Besok kalau turun kembalikan lagi ke tempat semula. Kerikil itu tadi ya? Iya, batu tadi. Iya Pak, saya juga deg-degan. Soalnya iya, apa ini? Soalnya wah ini membawa barang kayak gini ya. Kalau ada hilangnya atau apa, gimana ini ya? Terus akhirnya udah kita doa, mulailah berangkat. Selama perjalanan dari warung itu ke Pet Bocor, ya lumayan lah, mungkin ya 1 jaman. Soalnya banyak berhenti, soalnya sama teman-teman yang pemula juga tadi. Nah, sampai Pet Bocor kita melakukan simaksi pendaftaran tadi, pengecekan berkas. Akhirnya kita lanjut lagi perjalanan ke pos 2 Kop-Kopan. Sama itu tadi nggak ada. Pos 2 Kopan. Iya. Kopan itu pos 2-nya Gunung Arjuna via Tretes. Selama perjalanan tadi nggak ada hal-hal yang aneh sih. Pos 2 Kopan. Itu habis Pet Bocor ke pos 2 Kopan itu berapa lama jarak tempuhnya itu? Kalau saya dulu berdua sama teman saya yang Adit, yang ke Arjuna berdua saja, itu ya sama berhenti waktu azan isya berhenti, ya banyak berhenti juga, tapi hitungannya cepet 2,5 jam. Sama teman saya Adit dulu 2,5 jam. Tapi kemarin beda, itu sampai Kop-Kopan jam 12 malam. Sampai jam 12 malam? Iya, itu sampai jam 12 malam. Nah, kerasanya itu waktu perjalanan itu ya itu salah satu teman saya itu ada yang ya bisa dibilang punya kelebihan lah, kayak jenis indigo atau apa, bisa berkomunikasi, bisa melihat barang-barang yang tak kasat mata. Ada salah satu teman saya di batu tadi ternyata itu secara random manggil salah satu makhluk di sana dari Arjuna tadi. Makhluk ini ya nggak tahu ya, entah itu jin, entah itu apa korban pendaki ya. Kebetulan ini yang masuk ke dalam batu itu katanya teman saya itu salah satu korban pendaki yang meninggal ketika naik Gunung Arjuna.
Jadi dia kelelahan, akhirnya dia keprosok ke jurang. Aku tadi udah mengira, Mas. Jadi gini, di cerita jenengan sama yang di awal tadi ya. Iya. Samen kan berangkat dengan ganjil. Iya. Terus samen dikasih batu. Katanya sebagai tak carikan temen dia. Iya. Itu saya udah mengira kalau itu akan mungkin secara aku kan juga awam sih ya, disusupkan makhluk lain ke batu tersebut untuk ke rombongan sampean. Tadi dari awal sebenarnya aku udah menduga. Terus gimana kelanjutan setelah itu dari apa Mas yang ada di batu tersebut? Nah ini jawabannya ini sama. Kalau saya bilang, seumpama saya bilang, wah paling halu teman saya. Kalau itu ngarang cerita. Ternyata nama orang korban pendaki tadi yang masuk ke batu itu sama jawaban bapaknya tadi. Jadi namanya itu saya sebut saja Faiz. Emang namanya Faiz? Iya, namanya Faiz korban tadi. Entah itu dari mana saya nggak tahu. Mungkin jasadnya juga belum ditemukan juga ketika jatuh di jurang. Bentar. Jadi ketika bapak tersebut kan menitipkan batu ke sampean ya. Dia bilang kalau ini batu ini namanya Faiz, dia bilang gitu. Enggak bilang. Enggak bilang. Lah terus yang bilang Faiz itu sih teman? Nah, teman saya tadi. Teman sampean tadi. Taunya kalau emang itu emang yang dititipkan namanya Faiz itu gimana terus? Kelanjutannya. Jadi selama kita mendaki tadi selama perjalanan, itu teman saya itu ngobrol sama si Faiz tadi. Si Faiz tadi kebetulan anaknya emang bekas korban pendaki yang meninggal, jatuh keprosok ke jurang. Nggak tahu juga itu jasadnya udah ditemukan apa belum. Jadi dia anak yang baik, orang yang baik. Maksudnya dalam arti bukan sifatnya yang mengganggu. Dia ngobrol, nyeritain dulu meninggalnya kenapa. Jadi ngobrol terus sama teman saya yang indigo tadi. Jadi dia sifatnya nemenin kita gitu. Jadi komunikasi sama teman saya yang indigo tadi. Nah, taunya apa? Sama klop sama bapak tadi. Waktu turun saya tanya, Pak namanya siapa? Namanya Faiz. Sama cerita versi teman saya. Oh, berarti teman sampean itu cerita ke sampean itu kalau yang damping kita namanya Faiz. Iya. Habis itu sampean turun. Itu waktu turun ceritanya itu. Si bapak yang nitipi tadi. Waktu teman saya ceritanya itu ketika udah sampai pos Kopkopan. Nah, besok pagi. Dan Kopkopan mau turun, nah itu cerita namanya Faiz. Nah, waktu sampai bawah kan saya cerita ke bapaknya, Pak namanya siapa Pak? Namanya Faiz. Jadi sama. Nyambung sinkron sama Faiz. Saya lanjutkan ke perjalanan tadi. Sempat kita berhenti berhenti di jalan. Kebetulan itu ada kayak cekungan, kayak bekas longsoran gitu di situ. Nah, itu kita berhenti di sana. Nah itu teman saya tadi ketika besoknya waktu turun itu bilang itu tempat Faiz jatuh. Jadi teman saya ngajak ngirim Fatihah di sana. Waktu turun ngajak mampir dulu di sana. Kita lanjut. Nah, teman saya yang pemula itu sering berhenti. Jadi strategi saya mesti yang lemah, yang bisa dibilang fisiknya lemah, saya taruh depan. Karena apa? Kalau taruh belakang, kok hilang mari. Yang kekuatannya fisiknya yang kuat-kuat ini kenceng-kenceng terus. Nah, akhirnya yang lemah saya taruh depan, biar yang belakang menyesuaikan saja. Itu sering berhenti. Terus saya tiap perjalanan mesti ngajak ngobrol istri saya terus. Soalnya saya nggak mau pikirannya sampai kosong, melamun. Nah, melihat teman saya yang pemula tadi sering berhenti,
Ya emang bawa beban sih. Soalnya istri saya nggak tak bolehin bawa beban berat-berat. Saya bawa semua bebannya. Nah, itu mau wajah-wajah lelahnya itu mulai kelihatan istri saya. Itu nyampe pos mana mas? Itu? Sebelum Kokopan, jadi perjalanannya emang jauh. Oh berarti sebelum 2,5 jam apa dari pet bocor ke Kokopan ini sebelum kejadian ini ya? Iya itu emang agak jauh. Jam kejadiannya berarti tengah malam itu ya? Iya, jadi antara mungkin 10:30 mungkin. Itu waktu istri saya mulai firasat saya gak enak itu. Jadi awalnya istri saya kelihatan lelah wajahnya. Diajak ngomong masih bisa, masih kuat masih kok gitu. Masih gitu. Oke gitu. Terus saya ajak guyon sama fokus perjalanan. Saya bilang jangan, teman-teman juga saya bilang jangan berhenti lama-lama, takutnya kena hipotermia, jadi kedinginan. Nah, terus lama-lama istri saya tiba-tiba jatuh. Saya angkat, saya bilang, kamu jangan ini, tetap fokus. Kita mau nyampe, jangan ngelamun. Saya wanti-wanti gitu terus, sama ngelamun. Diem tapi berdiri. Saya gandeng lagi. Yang kedua jatuh lagi. Ini antara kisaran jam 11 malam. Jatuh lagi. Saya angkat lagi. Belum ada pikirannya nggak enak. Saya angkat lagi. Diem mau jalan. Ternyata jalannya itu sambil merem. Saya bilang kamu tuh ngantuk dah, sama tak orak-orak. Ya matanya sempat buka, tapi dia posisi diem. Yang ketiga ini jatuh lagi, wah langsung badan saya anyep rasanya. Wah ini gak beres ini. Akhirnya mindset saya ya kemana-mana. Sugesti saya duduk, saya berdirikan istri saya. Kamu itu sadar apa enggak sih? Tak horak itu tuh, tak goncang-goncangin istri saya. Sempet buka matanya, tapi tatapan kosong, merem lagi. Saya horak lagi, buka matanya, merem lagi. Wah, wis ini wis kena ya. Wah, wis. Akhirnya saya panik banget. Nah, terus si teman saya tadi bilang, Mas, ntar biar sama saya aja dulu. Dia tanya ke saya, Masnya ini baru nikah ya? Iya ya. Sik bentar, yang nanya sama itu yang teman Indigo itu tadi? Iya. Oh ya. Iya, baru nikah. Mbaknya ini hamil Mas ya? Saya kaget. Ibarat kita baru nikah terus ya istri saya sempat menstruasi, dapat semingguan kita naik ke Arjuna. Terus dia bilang istri saya hamil. Saya kaget sama seneng. Kagetnya ya, loh kok secepat itu gitu loh. Apalagi teman saya udah tahu kalau istri saya hamil. Nah, dia bilang kalau emang kondisi orang baru awal menikah terus hamil itu katanya baunya wangi. Jadi memancing perhatian penunggu-penunggu sana. Ibarat kalau ada barang-barang harum kan pasti kan banyak yang ngumpul. Iya, makhluk halus banyak yang ngumpul. Terus badannya semakin dingin istri saya. Saya kan takutnya larinya ke hipotermia, malah merambat nanti masalahnya. Akhirnya langsung saya bongkar keril saya, tas gunung saya. Saya carikan jaket, terus kaos kaki, sarung tangan. Terus sama saya itu kebetulan mungkin ya 10 menitan udah sampai pos Kokopan. Kebetulan rombongan yang lagi itu cuma rombongan kita aja. Soalnya itu hari biasa. Saya seret, ya bukan saya seret ya, saya gandeng terus, saya paksa naik. Akhirnya nyampe pos Kokopan. Situ anak teman-teman saya bagi tugas. Ayo cepet dirikan satu tenda.
Yang penting satu tenda udah berdiri dulu. Ketika udah berdiri, istri saya masukkan tenda. Di sana emang nggak ada siapa-siapa lagi, rombongan kita saja, udah sepi banget. Apalagi di Kop-Kopan itu ada pohon besar, itu di bawah pohon besar itu ada sumber mata air. Nah, waktu nyampe sana itu ada plakat dari seng, ya, besi seng itu. Nah, itu plakat kalau nggak salah ya tulisan apa ya, pokoknya ada tulisannya, ada plakatnya itu goyang-goyang, Pak. Ada goyang-goyang itu nggak ada angin sama sekali di sana. Anginnya ya pasti ada angin cuma pelan, tapi goyangnya itu nggak wajar. Di goyangnya itu naik turun gini, naik turun gini. Jadi biasanya kena angin kan ya paling gini. Nah, itu naik turun gini. Tanpa ada angin. Nah, emang besoknya waktu turun itu teman saya bilang, ya itu tandanya mereka cuma ngasih tahu kita kalau kita ada di sini. Jadi cuma penyampaian aja dari mereka, kita ada di sini gitu, di plakat itu. Terus gimana? Untuk di Kop-Kopan tersebut di sana sepertinya nggak ada ya orang selain grup sampean. Mungkin di sana ada warga penduduk yang mungkin berjualan atau ada warung, nggak ada di sana? Ada warung, berjualannya hari-hari tertentu aja, Pak. Ya kalau terakhir dulu saya ke sana jualannya mungkin tanggal merah, kalau enggak hari Sabtu, pokoknya waktu rame-ramenya pendaki. Tuh, jadi dulu saya nggak tahu kalau sekarang ya, jadi ada warung sana. Terus yang masalah istri saya tadi, jadi teman saya itu dampingi istri saya terus, saya juga nangis. Ya, nangis refleks, kita baru nikah, saya bawa anak orang. Nah, terus dia nggak sadar juga. Terus teman saya bimbing, Mas dibantu baca sholawat. Jadi saya bantu sholawat, dikhususkan, tadi khususan ke nama istri saya bantu baca sholawat. Agak lama istri saya sadar, cuma belum penuh. Kayak nyawanya itu belum penuh ya, kesadarannya belum penuh. Dia masih sering agak separuh dimensi kita, separuh dimensi lain. Iso dikatakan masih agak linglung gitu ya. Jadi dia masih sempat bisa cerita ke teman saya, Nela itu namanya. Jadi cerita, saya tadi lihat ini Mbak Nela jalan, tapi jalannya itu ke arah jurang. Terus ada pendaki lain, itu jalannya ke jalur yang benar. Nah, istri saya, ya untungnya tadi ngikut si Nela tadi, otomatis ikut ke rombongan kita. Nah itu sadarnya dia dari sana. Nggak tahu lagi kalau istri saya ngikut rombongan pendaki tadi. Padahal waktu kita pendaki nggak ada rombongan lain. Berarti dari pandangan istri sampean ketika dia belum sadar tadi, dia merasa ada dua jalur itu. Dia sadar ketika dia ikut jalannya Nela gitu ya. Padahal itu katanya ke arah jurang, kata pendaki yang dua tadi. Jangan sana Mbak, itu ke jurang. Tapi sisanya tetap ikut Nela, nggak ikut dua pendaki tadi. Itu sadarnya itu nyampe Kop-Kopan kan sekitar pukul berapa nyampe Kop-Kopan? Jam 12, setengah 1, mungkin jam 12-an mungkin udah Kop-Kopan. Istri sampai mulai sadar itu pukul berapa itu? Setengah 1-an mungkin. Oh, setengah jam setengahnya itu ya? Iya. Setengah sadar. Selanjutnya akhirnya sadar sepenuhnya apa lagi kira-kira kondisinya belum stabil sampai pagi? Itu tidur berdua sama saya rangkul terus Pak. Jadi malah saya tak belain, saya nggak pakai sleeping bag, nggak pakai apa-apa, cuma pakai sarung, nggak pakai alas. Padahal di sana konturnya tanahnya kerikil-kerikil batuan. Tapi pikiran saya cuma yang penting istri saya nggak apa-apa. Takutnya apa?
kalau nggak saya peluk, takutnya waktu kita tidur dia pergi. Waduh, malah petaka ini. Saya dekap terus sambil saya nggak berhenti baca sholawat. Akhirnya besok pagi bangun 4:30 udah bangun. Ya 4:30 di sana itu matahari udah kelihatan di sana 4:30. Jadi kan view-nya Kop-Kopan itu Penanggungan sama Tretes. Tuh 4:30 saya kebelet kencing. Saya kencing sebelah tenda tapi menghadap ke pohon. Di pohon itu ternyata plakatnya gerak-gerak lagi. Pagi itu padahal ya. Pagi 4:30 itu udah lumayan padang lah ibarat itu. Udah lumayan terang. Itu plakatnya geraknya gini lagi. Padahal anginnya itu nggak ada. Ada cuma angin sebesar apa sih Pak kalau ngerakin plakat kayak gini tuh? Sepertinya nggak memungkinkan lah kalau dia harus menggerakkan plakat tersebut. Ya. Geraknya lagi gini atas bawah ini. Akhirnya saya kencing membelakangi nggak ngadep dia. Terus istri saya sadar. Alhamdulillah diajak ngobrol enak. Cuma saya ngeliatin terus, saya mastiin terus ini bener-bener udah sadar apa enggak ini. Ternyata emang ya udah sadar lah. Sadar. Tapi tetap ya mungkin di bawah pengawasan teman saya juga, istri saya. Takutnya kan diganggu lagi. Soalnya gimana Pak, kita lagi di hutan, kerajaan bangsa lain ibarat gitu. Kita tamu di sana, di sekelilingi. Jadi kita sampai Kop-Kopan aja, soalnya emang temen mau kerja juga besoknya, jadi nggak memungkinkan buat lanjut. Ya kalaupun teman-teman pada libur ya saya pastikan kita balik. Malah soalnya Kop-Kopan ke atasnya malah aura mistisnya lebih terasa lagi, lebih ngawur lagi malah terus. Apalagi Lembah Kidang itu, saya nggak bayangin kalau kita sampai Lembah Kidang. Dari Kop-Kopan itu kita udah memutuskan buat turun. Berarti akhirnya turun. Ketika turun ke bawah itu kondisi sudah aman ya Mas ya. Untuk pengalaman sampai ini kita ambil sedikit-sedikit aja. Ketika di Lembah Kidang ya, apa sih aura-aura mistis yang terasa di Lembah Kidang? Lembah Kidang itu kita kan di bawah puncak Pas Arjuna. Di puncaknya itu kelihatan kayak 90 derajat naik ke atas. Jadi kita kalau jalan lurus menghadap ke puncak Arjuna dari Lembah Kidang itu nggak bisa, kecuali orang udah memang punya kemampuan climbing atau apa. Jadi jalurnya dari Lembah Kidang itu kita harus melipir ke kanan dulu, nanti baru ke kiri. Di atas sana nanti itu juga ada namanya pos Watu Gede, ada area Alas Lali Jiwo. Nah, Alas Lali Jiwo ini yang sering makan korban juga. Orang yang berniat jelek di sana, dia akan dihilangkan pikirannya. Nah, sering orang tersesat di sana juga. Ya mungkin nggak jauh beda sama istri saya. Jadi pikirannya terus rohnya dia disesatkan sama bangsa Lusana. Soalnya emang dari namanya aja udah ekstrim, Alas Lali Jiwo. Wah, otomatis nek bahasa Indonesianya kan hutan lupa sama jiwa. Hutan lupa jiwa. Otomatis kan secara nggak langsung kita berpikir untuk jiwanya mungkin disasarkan atau di mana. Itu yang memakan korban itu di Alas Lali Jiwo itu ya kalau gitu. Ya, sering. Terus setelah Alas Lali Jiwo ini rutenya melipir ini sebelum menuju ke puncak Ogalagil. Nama puncak Arjuna itu kan Ogalagil namanya. Ogalagil. Ya, setelah Alas Lali Jiwo itu ada pos, ya bukan pos ya. Ya tiap titik-titik kan biasanya disebut pos ini ya. Itu udah di atas itu. Nah, itu di sana ada pasar setannya Arjuna. Pasar setan. Jadi di sana ada memoriam
orang meninggal atau orang hilang dibuatkan persis seperti kayak makam gitu, ditumpuk batu-batu gitu, ada namanya. Itu pasar setannya Gunung Arjuna. Jadi ya ada banyak cerita yang terkenal ya, ada salah satu pendaki yang mendirikan tenda di sana. Tengah malam dia bangun, ada rame, katanya ada pasar. Dia beli jaket lah di salah satu pedagang, pakai uang, beli, kasih kembalian. Nah, ketika paginya jaketnya nggak ada, kembalian uangnya tadi jadi daun. Nah, jadi aktivitas itu tadi disebut pasar setan tadi. Nah, sedangkan kalau kita bicara suasana di Lembah Kidang, emang kita itu di sekelilingi pohon-pohon pinus. Jadi saya pernah dengar cerita Lembah Kidang dulu itu ada rumah orang Belanda. Jadi orang Belanda itu emang suka mendaki, dia suka naik gunung. Akhirnya dia mendirikan sebuah rumah di sana, rumah-rumah kayu, entah itu mungkin sisa pondasinya mungkin masih ada itu di sana ya. Di sana di Lembah Kidang gitu. Itu dia buat rumah di sana, ada fotonya. Mungkin tahun berapa tuh, 1900 berapa kalau nggak lupa ya. Coba cari referensinya di Google pasti ada itu. Di situ ada orang Belanda dirikan tempat tinggal di sana. Tapi sekarang udah nggak ada Pak di sana. Nah, jadi aura mistisnya itu kita mendirikan tenda di sana. Emang beberapa pendaki jarang banget mendirikan tenda di padang savana itu. Cuma saya sama teman-teman kan senengnya apa? View-nya langsung savana sama natap puncak Arjuna. Tapi kebanyakan anak ngecampnya di bawah pohon dekat sumber mata air. Nah itu tadi, itu kebanyakan orang ngerasainnya kita lagi di sekelilingi makhluk-makhluk halus di sana. Setelah yang pernah sampean alami selama ini dari momen di Gunung Arjuna, itu kan endingnya ketika nyampe di puncak, dari start awal sampai nyampe puncak itu kalau kondisi normal itu berapa lama? Dari start awal itu? Kalau saya bilang nyamannya hampir kayak Semeru, 2 hari 3 hari 2 malam. Kayak Semeru, iya 3 hari 2 malam. Hari pertama ini start sore bisa, start pagi bisa, lihat kemampuannya. Kalau saya sama si Adit teman saya yang saya berangkat berdua saja, itu sebenarnya berlanjut lagi. Kalau sama si Adit itu ada mistisnya juga itu sama si Adit itu waktu turun itu. Jadi kalau saya bilang durasinya Pak ya, kalau saya sama si Adit ke Kop-Kopan 2,5 jam. Nah itu kan saya berangkat habis maghrib jam 6:30 itu pos perizinan waktu itu udah nggak ada orang. Jadi ini nggak patut ditiru buat teman-teman ya. Jangan pernah meremehkan masalah registrasi, masalah simaksi. Bener kita nggak bayar. Tapi kok hilang. Nah, data kita nggak ada sama sekali di sana. Nah, itu saya dulu nggak mikir kayak gitu. Saya malah seneng, wah enak lolos dari bayaran. Malah itu resikonya besar banget. Soalnya apa? Kita kalau ada hilang, ada nggak turun, nggak balik, datanya nggak ada di sana. Dan nggak ada yang tahu kita masuk itu ya. Nggak ada yang dimintain pertanggung itu nggak ada. Nah, saya 2,5 jam sampai Kop-Kopan itu 8:30. 8:30 di sana ada beberapa temen memang dirikan tenda, agak ramai beda sama cerita yang tadi. Ini agak ramai. Besoknya baru lanjut ke Lembah Kidang. Itu dapat temen 2 rombongan dari Malang itu. Nah, itu 2 orang. Dia tanya, "Mas mau kemana?" Arjuna, muncak. Iya, bareng Mas gitu dia. Ya udah Mas, nggak apa-apa. Jadi kita muncak, kita ke Lembah Kidang. Rata-rata 6 jaman Pak kalau nggak salah. 4 jam sampai 6 jam dari Kop-Kopan ke Lembah Kidang.
sebelum Lembah Kidang itu ada pos pondokan, jadi itu pondok belerang, tempatnya penambang belerang istirahat. Jadi di sana itu ada persimpangannya ke Gunung Ulirang sama Arjuna. Kalau Arjuna nyimpang ke kiri, arahnya ke Lembah Kidang. Kalau ke Ulirang dari pondokan itu ke kanan. Nah, itu saya sama si Adit ke kiri ke arah Lembah Kidang. Jadi kita camp di Padang Savana tadi. Kebetulan sama temen 2 orang dari Malang tadi. Nah, itu tadi janjiannya 2:30. Mas di alarm 2:30 besok berangkat. Nah, kejadiannya itu kebetulan habis kebakaran hebat itu. Jadi banyak petunjuk jalan yang hilang. Jadi saya sama si Adit 2:30 itu berangkat sama teman 2 tadi nyari-nyari jalan muter-muter Pak. Saya sudah lama nggak naik Arjuna itu waktu itu. Jadi saya sambil nyenterin pohon-pohon di atas itu. Malah saya kalau mikir nggak enak ya saya nyenterin sekalian aja. Takutnya ada mbak-mbak apa yang nyambut kita. Akhirnya kebetulan nggak ada. Tapi tiba-tiba langit itu gelap. Gelap sampai alas selali jiwa. Gerimis. Setelah itu tambah gelap lagi, hujan deras banget itu. Tapi udah jam 7 pagi waktu itu. Cuma langitnya gelap banget. Kita kejebak di sana. Ya untung masih bawa jas hujan itu. Tapi kabutnya udah tebal banget. Kanan kiri udah nggak kelihatan pemandangan, udah ketutup kabut itu. Udah sampai situ sampai puncak terus turun. Nah, itu hari keberapa berarti? Hari kedua berarti Pak ya. Hari kedua kita masak-masak sampai Lembah Kidang. Nah itu kita langsung langsung turun aja. Soalnya masih mungkin jam 2 siang. Kita maksain turun sampai Kop-Kopan udah bisa kita sama rombongan Malang tadi. Ya udah Mas kalau mau turun aja dulu. Nah ketika turun, nah ini naik itu logikanya lebih lama daripada turun. Soalnya naik banyak berhenti terus kan namanya tanjakan kan bawa beban. Turun udah beban berkurang terus orang kalau turun kan kari enak itu tinggal enaknya saja. Iya. Lah ini antara naik kemarin kan 2,5 jam. Turun itu ketemu 2,5 jam juga. Nah, saya sama teman saya si Adit itu turun ketemu 2,5 jam juga dan itu turun pas waktu azan maghrib di sana. Waktu di pertengahan saya turun sama si Adit berdua saja. Itu yang ada pohon yang ya kalau di hutan itu mungkin sering yang daun bisa gerak-gerak sendiri. Iya. Nah, padahal nggak ada angin itu. Terus si Adit itu juga tanya saya, mulai tanya yang enggak itu. Bes, kerasa ono sing aneh enggak? Langsung saya tebes. Wis taraji. Macam pikirannya aneh kok ae ceritain anisor. Padahal emang sampai sendiri merasakan waktu itu ya. Ya saya juga merasakan nggak enak Pak. Kok nggak nyampe kok jalan ini kok kesini aja dilewati terus bolak-balik iya. gitu. Kalau saya niteni berarti kan tempat yang saya lewati nggak seberapa niteni Pak. Cuma kalau saya rasa kok lama banget turun ini, turun. Akhirnya azan maghrib itu baru itu saya malah lari itu waktu azan maghrib itu saya lari karena semakin gelap kan. Saya lari akhirnya sampai parkiran bawah pas azan maghrib itu. Akhirnya sama si Adit saya udah sampai bawah, saya ketawa-ketawa sama si Adit. Wah, ini gila ini. Yang kita rasain tadi itu apa itu nggak sampai sampai bawah itu. Nah itu juga salah satu saran ketika naik gunung itu kita harus ada izin dari orang tua kalau emang masih ada orang tua. Waktu itu saya izinnya sehari aja naik gunung ke Penanggungan. Ternyata saya ke Arjuna. Orang tua saya tanya ke teman saya, teman di desa itu, kemana si Wira ini? Kok belum pulang? Katanya sehari aja naik gunung. Nggak tahu Pak. Ternyata ditelepon saya sama teman saya dimarah-marahin. Mau cerita apa nang orang tuamu? Ceritamu nggak nandi?
Nang ndi ki saiki ngono, nang Arjuna lho. Ngono bapakmu gak ngira, gak ngomong nek awakmu cerita nang Arjuna. Iya. Nah, itu satu kan pentingnya juga pada dapat restu doa dari orang tua. Udah ngawur nggak patut ditiru sama sekali waktu perjalanan itu, Pak. Oke Mas, ini cerita untuk bagi para pendaki, para hiking ya. Beberapa kali emang suatu hal yang patut kita ambil buat pelajaran dari cerita Mas Vira. Sebenarnya mungkin banyak ya, banyak cerita-cerita yang berkesan tentang ke Raung atau apa ya Mas ya. Nanti suatu saat kita akan sambung lagi juga partnya, karena Mas Vira juga punya YouTube. Nanti kita taruh di deskripsi juga tentang perjalanan Mas Vira ke mana aja Mas? Ke Raung pernah ada ya? Raung ada. Ada, terus ke Arjuna, Semeru juga ada. Semeru ada. Nanti kita tampilkan semua. Istilahnya kalau ya hikmah yang kita ambil sih satu. Kita sebagai pendaki atau hiking itu namanya tamu. Setidaknya kita punya unggah-ungguh. Gimana sih lumrahnya tamu? Apa sih yang kita perbuat kalau kita ini tamu, jadi yuk mau nggak mau mengikuti aturan mereka. Nah, karena kita nggak tahu di sisi lain dari kita itu juga ada sesama makhluk juga, makhluk hidup dan makhluk tak kasat mata. Kedua juga fisik dipersiapkan, juga yang lain juga seperti izin orang tua, istilahnya pen nggak dicari, nggak diarep-arep, kok gak muli-muli gitu ya. Terus keempat, ojo bobol. Engko nek ilang gak ono sing tanggung jawab gitu ya Mas. Istilahnya jadi juga mitos-mitos masalah banyak sekali sih tadi yang mens juga nggak boleh Mas ya untuk Arjuna ya. Pakai kaos merah. Ya, serba-serba merah itu. Pakai kaos merah, apalagi juga setidaknya mungkin ikutilah apa yang dianjurkan dari para warga lokal sana. Warga adat sana juga ya, pelaksana adat sana, sehingga mereka juga merasa kita menghargai sama pantangan-pantangan mereka. Mungkin cukup sekian. Nanti suatu saat kita lanjut peristiwa yang di Raung atau yang di mana, nanti silakan di follow untuk IG-nya Mas, IG-nya YouTube-nya Mas Vira. Kalau IG-nya ada nanti saya juga taruh di link. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.